Kami dari kelompok 2 ingin berdiskusi tentang SDLC dengan metode waterfall dan kami akan membandingkan dengan metode-metode lainnya. Tapi sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Fahri Win Farminda dengan NIM 19231606. Saya Gisca Nurlela Fistiani dengan NIM 19231003. Dengan saya Melinda Tika Aprilia dengan NIM 19230583. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita lanjut ke diskusinya. Pembahasan. Halo teman-teman, di sini kita akan membahas tentang model waterfall dalam pengembangan perangkat lunak beserta SDLC dan perbandingannya dengan model lain. Betul, hari ini kita akan membahas tentang model pengembangan perangkat lunak khususnya model waterfall. Sebelum masuk ke sana, ada yang tahu nggak sih SDLC itu apa? Aku tahu, SDLC itu singkatan dari Software Development Life Cycle, yaitu proses atau tahapan dalam pengembangan lunak dari awal sampai akhir nggak sih? Benar, secara umum SDLC itu terdiri dari beberapa tahap, yaitu planning, analisis kebutuhan, desain, coding, dan testing, deployment, dan maintenance. Nah, salah satu model yang digunakan dalam SDLC adalah model waterfall. Model ini bersifat berurutan. Artinya setiap tahap harus diselesaikan dulu sebelum masuk ke tahap berikutnya. Atau bisa disebut step by step nggak sih? Betul, ada juga nih yang bikin menarik dari waterfall, yaitu prosesnya sangat terstruktur dan terdokumentasi dengan baik. Jadi cocok untuk proyek yang kebutuhannya udah jelas dari awal. Tapi lu tau gak sih, si waterfall juga punya kekurangan loh, yaitu kurang fleksibel. Kalau ada perubahan di tengah jalan, akan sulit untuk menyesuaikan atau bisa dibilang kita memulainya dari awal lagi. Berarti waterfall itu lebih kaku ya? Iya, betul banget. Tapi gue masih penasaran deh, sebenarnya kelebihan model waterfall itu dibanding prototipe apa sih? Setahu gue ya, kalau prototipe itu kan kelihatannya lebih fleksibel nggak sih? Betul. Prototype memang lebih fleksibel, tapi waterfall punya kelebihan yang cukup penting juga. Nah, sekarang kita coba yuk bandingkan waterfall dengan dengan model prototype. Lu tau gak sih apa perbedaannya? Gue tahu nih, kalau prototipe itu kan membuat contoh sistem terlebih dahulu sebelum sistem itu dibuat. Jadi user bisa melihat gambaran awal sistem dan memberikan feedbacknya. Berarti perbedaannya dengan waterfall apa nih? Jadi perbedaannya di model prototype, kebutuhan belum harus jelas di awal. Sistem dibuat versi lebih awalnya dulu, lalu diperbaiki berdasarkan feedback penggunanya. Tapi sedangkan waterfall semua harus jelas sejak awal. Jadi risiko kesalahan bisa lebih besar kalau analisisnya itu kurang tepat. Betul, prototype memang lebih fleksibel, tapi waterfall punya kelebihan juga. Nih guys, ada yang tahu nggak sih tujuan pengembangan model prototipe itu apa? Aku tahu. Apa tuh? Tujuan pengembangan model prototipe adalah untuk membuat tampilan sistem yang mudah diterima pengguna, menyediakan sistem awal yang cepat meskipun masih sederhana, membantu pengguna memahami dan mencoba sistem sebelum versi final, serta menjelaskan penggunaan teknologi yang digunakan dalam aplikasi. Nice, mantap juga penjelasannya. Oke, sekarang kita coba ya bandingkan dengan model spiral. Kalau waterfall kan jauh lebih sederhana. Spiral itu kan lebih kompleks karena menggabungkan pendekatan interaktif dan manajemen risiko kan. Maksudnya gimana sih? Jadi setiap tahap itu dianalisis risikonya, jadi lebih aman untuk proyek besar. Betul, sedangkan waterfall itu dia nggak mikirin analisisnya, jadi tidak memperhatikan risiko secara khusus. Nah, model spiral ini kan cocok untuk proyek besar karena di setiap tahap mempertimbangkan risikonya. Sedangkan kalau waterfall itu kan tidak secara khusus menangani risikonya. Emang apa sih yang bikin menarik dari model spiral ini? Katanya sih ya lebih kompleks ya dibanding dengan yang lainnya. Bener banget, tapi itu yang bikin menarik tahu. Spiral itu fokus banget ke manajemen risikonya. Manajemen risiko maksudnya gimana sih? Jadi di setiap tahap kita selalu menganalisis kemungkinan masalah sebelum lanjut. Oh, jadi lebih aman ya? Iya, cocok banget itu buat proyek yang besar yang beresikonya sangat tinggi. Selain itu, apalagi sih yang bikin menarik? Spiral itu fleksibel karena pakai konsep iterasi. Iterasinya kayak prototype. Mirip sih, tapi kan di spiral kan lebih terstruktur dan ada evaluasi di setiap tahapannya atau putarannya. Berarti bisa diperbaiki terus ya? Nah betul, jadi kualitas sistem bisa meningkat setiap tahapnya.
Jadi kesimpulannya gimana guys? Jadi kesimpulannya, yang bikin spiral menarik itu fokus pada risiko, fleksibel atau iteratif, dan yang terakhir lebih aman untuk proyek skala besar. Oh, pantes sering dipakai di proyek besar. Nah, tapi sebelumnya kalian tahu nggak sih kelebihan dan kekurangannya apa? Nah iya, tadi kan kita udah bahas kayak materi apa menariknya nih. Coba dong kita bahas plus minusnya itu apa gitu. Oke, kita bahas singkat ya. Gue jelasin dari kelebihan utama spiral itu ada di manajemen resiko. Maksudnya? Setiap tahap selalu dianalisis resikonya, jadi kemungkinan gagal itu diminimalin banget. Tapi selain itu ada nggak sih, Ri? Fleksibel sih, karena pakai iterasi, jadi bisa revisi dan pengembangan bertahap. Berarti kualitas sistem bisa makin bagus ya? Iya, karena selalu dievaluasi di setiap putarannya. Kalau kekurangannya itu apa ya? Kalau kekurangannya tuh yang pertama, itu model ini tuh cukup kompleks. Kompleks gimana dah? Prosesnya tuh banyak dan butuh analisis mendalam, jadi nggak cocok buat pemula. Kira-kira ada lagi nggak, Ri? Paling biayanya cenderung lebih mahal sih. Kenapa bisa mahal? Karena butuh waktu soalnya. Waktu lebih lama dan melibatkan analisis resiko di setiap tahap. Oh, berarti dia nggak cocok ya untuk proyek kecil gitu ya? Jadi dia tuh emang lebih cocok buat proyek yang skala besar dan lebih kompleks. Tos. Tapi model spiral juga punya keuntungan dan kerugian loh. Apa tuh? Keuntungannya kan model spiral itu dapat mengurangi risiko ya, terus mendukung perubahan dan pengembangan bertahap, terus ada meningkatkan kualitas sistem dan meminimalkan kesalahan, dan yang terakhir itu ada serta memisahkan proses pengembangan dan implementasi agar lebih terstruktur. Nah, kalau kerugian model spiral memiliki kerugian karena memerlukan penyesuaian dengan pendekatan yang berfokus pada kontrol seperti pada model waterfall. Sangat beruntung pada kalian dalam manajemen resiko sehingga dapat menimbulkan masalah besar. Jika risiko mayor tidak teridentifikasi serta membutuhkan penelitian lebih lanjut pada setiap tahap terutama dalam analisis risiko. Oke, sekarang kita bandingkan yuk model RAD atau Rapid Application Development sama waterfall. Boleh juga tuh. Katanya RAD lebih cepet ya? Betul, itu perbedaan paling utama. RAD fokus ke kecepatan, sedangkan waterfall fokus ke keteraturan. Dan model ini tuh fokus pada kecepatan pengembangannya. Cepet karena apa? Karena prosesnya nggak harus berurutan seperti waterfall, bisa langsung buat prototipe dan dikembangkan cepat. Oh, berarti langsung kelihatan gitu ya hasilnya ya, Kak? Iya, itu juga yang bikin menarik tahu. User bisa langsung lihat bentuk sistem lebih awal. Nah kan, RAD itu iteratif, jadi bisa dilakukan secara bertahap dan cepat. Bahkan beberapa bagian tuh bisa dikerjain bersamaan. Atau RAD melibatkan pengguna secara aktif dan menggunakan prototipe berulang, sehingga sistem bisa dibuat lebih cepat dibanding waterfall. Tapi ada yang tahu nggak sih kekurangannya dari model RAD ini apa? Iya, kalau menurut gua. Apa tuh? Nih, ada 4 ya. Yang pertama itu kurang cocok untuk proyek besar. Kedua, butuh tim yang berpengalaman. Ketiga, dokumentasi biasanya kurang lengkap. Keempat, bergantung pada keterlibatan user. Tapi kalau user yang nggak aktif itu gimana ya? Nah itu dia, makanya RAD ini benar-benar bergantung banget sama feedback user. Oke, sekarang lanjut. Ada yang tahu nggak sih kelebihannya? Nah, kelebihannya sih pengembangannya lebih cepat, fleksibel terhadap perubahan, user terlibat aktif, dan hasil terlihat cepat. Oh, jadi cocok ya buat proyek yang membutuhkan cepat gitu ya? Betul banget. Kalau kelebihan utama waterfall itu kan adalah proses yang jelas ya guys. Jadi mudah dipahami dan dokumentasinya itu sangat lengkap. Makanya waterfall masih sering digunakan terutama untuk proyek seperti sistem administrasi, sistem sekolah, atau sistem kebutuhan yang sudah pasti. Nih, oke guys. Sekarang itu udah lengkap nih ya bahasnya, tapi ada satu yang belum kita bandingin, yaitu mulai dari perbandingan agile sama waterfall dulu nih. Yaudah yuk, lanjut. Jadi waterfall itu kan model pengembangan yang sifatnya tuh linear atau berurutan kan ya. Terus artinya itu setiap tahap harus diselesaikan dulu baru ke tahap selanjutnya. Intinya sama kayak yang di awal ya. Nah, iya betul banget tuh. Jadi kalau agile gimana sih? Agile itu kan beda ya. Kalau agile itu kan
membagi proyek jadi bagian kecil dan dikerjakan secara berulang atau iteratif atau dalam bentuk sprint. Sprint itu maksudnya kerja cepat ya? Ya betul banget nih. Sprint itu kan periode singkat, biasanya 1 sampai 4 minggu kan, untuk menyelesaikan sebagai fitur. Oh, dari segi fleksibilitasnya gimana dah? Nah itu, Agile lebih jauh fleksibel. Kalau ada perubahan kebutuhan, bisa langsung disesuaikan. Nah kan kalau waterfall itu kan sulit ya berubahnya karena semua sudah ditentukan dari awal, jadi dia nggak bisa. Berarti kalau user berubah pikiran, waterfall jadi masalah besar ya? Iya, makanya sekarang kan apa sih yang bikin Agile itu tuh menarik gitu loh. Setahu gua, yang bikin Agile menarik itu satu, bisa menghasilkan software secara bertahap, tidak harus menunggu selesai semua. Yang kedua, cepat merespon kebutuhan perubahan. Terus yang ketiga, fokus pada kepuasan user. Dan yang terakhir tuh ada kerjasama tim yang kuat. Juga tadi. Terus kalau kekurangannya apa? Kekurangannya Agile ya? Iya, betul. Gue kasih tau ya. Pertama, butuh komunikasi intens. Kedua, butuh tim yang solid dan disiplin. Ketiga, dokumentasi biasanya lebih sedikit. Keempat, sulit diprediksi waktu secara pasti. Nah, kalau waterfall itu kan lebih mudah ya diprediksinya ya. Betul, tapi karena tahapannya udah jelas dari awal. Gue mau nanya deh, ada yang tahu nggak sih Scrum itu apa? Gue belum tahu sih, emang apa? Kalau setahu gue ya, kalau Scrum itu tuh salah satu metode dalam Agile yang digunakan untuk mengelola proyek berbasis tim. Oh, terus ada apa aja di Scrum? Nih, gue jelasin. Ada beberapa komponen penting ya. Pertama, produk backlog, yaitu daftar semua kebutuhan sistem. Terus kedua, sprint backlog, tugas yang dikerjakan di sprint. Ketiga, ada sprint, yaitu periode kerja singkat. Terus keempat, increment, hasil kerja tiap sprint. Kelima, retrospektif, yaitu evaluasi setelah sprint. Gimana caranya Scrum tuh membantu memecahkan masalah pada proyeknya? Scrum membantu dengan cara membagi proyek besar jadi kecil-kecil. Terus fokus ke target jangka pendek atau sprint, evaluasi rutin untuk perbaikan, terus cepat menemukan dan memperbaiki masalah. Contohnya gimana? Gue tahu nih, contohnya itu kan misalnya ada di bug di sprint pertama nih. Nah, terus langsung diperbaiki di sprint berikutnya, jadi nggak menumpuk di akhir gitu. Berarti lebih aman ya dibanding waterfall? Iya, karena masalahnya tidak dibiarkan sampai akhir. Selain itu Scrum bantu apa lagi? Scrum juga meningkatkan teamwork, terus membantu komunikasi tim, membuat kerja lebih terorganisir, membantu adaptasi perubahan. Oh, itu sesuai juga sama soft skill yang di modul ya? Iya, betul banget. Gue mau nanya nih, kalau proyek modern lebih cepat di Agile nggak sih? Iya, apalagi sering berubah sih kalau sekarang. Nah, jadi setiap model punya kelebihan masing-masing. Waterfall cocok untuk proyek yang stabil, sedangkan prototype, spiral, dan RAD lebih cocok untuk proyek yang dinamis. Adapun Agile cocok untuk proyek dinamis, berkembang cepat dan membutuhkan adaptasi berkelanjutan serta keterlibatan aktif dari tim dan pengguna. Oke, terima kasih ya infonya. Oke, Ya, sama-sama guys. Makasih Semoga ya. bermanfaat ya. Kalau masih bingung, search aja ya. Ya. Jadi sekian diskusi tentang SDLC dan metode waterfall dan lain-lainnya. Kalau misalnya ada salah kata, kekurangan, mohon dimaafkan. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Dadah.